Wis, masuk ke bagian kedua. Gue bakal lanjutin bahasan soal persiapan apa aja yang kalian bisa siapin buat kalian baru pertama kali naik gunung. Ya, ini adalah lanjutan dari episode 3 tadi kemarin ya, beberapa hari yang lalu di bagian 1. Nah, dikit balik kita ke bagian 1 beberapa hari yang lalu. Gue harap kalian masih pada ingat. Jadi poin 1 adalah apa? Izin orang tua. Jadi gue harap udah pada paham lah ya betapa pentingnya izin orang tua kalian sebelum kalian naik gunung. Semua udah berusaha gue jelasin di poin pertama. Yang jelas gue udah kasih tau juga waktu itu cara gue gimana bisa naik gunung untuk pertama kali, dan gue kasih saran juga buat kalian. Ya semoga tetap gue berharap kalian naik gunung dan kalian dapet izin orang tua kalian. Terus yang kedua itu gali informasi. Ya pastinya kalian harus tahu banyak segala informasi tentang gunung yang akan kalian tuju. Jangan sampai kalian datang ke sana kalian nggak tahu apa-apa atau benar-benar buta. Ya pasti kalau gunung yang baru kalian naikin, kalian juga pasti nggak tahu apa-apa, tapi setidaknya dengan kalian dapat informasi dari teman-teman kalian, dari Google atau dari apapun, yang zaman sudah modern, gadget sudah di tangan semua, kalian bisa cari-cari informasi dulu sebelum kalian berangkat. Jadi persiapan pun kalian bisa lakukan gitu. Nah, yang ketiga yaitu mental. Ingat, gue ingetin lagi, mental bukan mental. Harus dibedain tuh ya. Mental turun dengan baik, nanjak dengan baik. Jadi mental kalian tuh bisa terasah dan bisa menyelesaikan semua itu. Jadi kan ya si cie diasah gitu kan, kayak parang diasah. Ya kalian harus bermental kuat, bermental pemberani butuh nggak ya kira-kira? Pokoknya mental kalian kuat deh. Yakinkan diri kalian bahwa sudah dapat izin, sudah dapat informasi, kalian naik gunung, mental kalian kuat bahwa kalian akan sampai ke gunung dan pulang dengan selamat kayak gitu. Jadi menghadapi kemungkinan yang akan terjadi di gunung itu kalian udah siap. Nah, kita akan mulai di bahasan kedua nih, di bagian kedua, yaitu kita mulai di poin keempat, itu cuaca. Aslinya sih bisa dimasukin ke poin 2. Jadi aslinya cuaca ini bisa gue masukin ke poin 2. Soal gali informasi. Cuman kalau kalian biasanya loh nih ya, orang jarang banget peduliin soal cuaca. Beberapa kali selama gue naik ini orang tuh jarang peduliin soal cuaca. Yang jelas informasi udah ada, semua udah lengkap, perlengkapan udah ada, orang udah ada ya pastinya, dan segala macam udah tersedia lah, udah tinggal jalan. Jarang kita mikirin soal cuaca, jarang banget. Kecuali memang sebelum berangkat tiba-tiba hujan, itu mungkin besar batal. Tapi jarang banget. Tapi tetap ada yang peduli ya soal cuaca ini. Kenapa? Balik lagi gue bilang, kalau kalian kan ke alam loh ya, ada mbak dukun. Bukan, maksud gue alam bebas gitu, alam bebas hutan. Nah, pada saat di sana kalian juga harus tahu cuaca di sana, atau lebih tepatnya gue bilang itu cuaca di daerah gunung tersebut, di daerah sana gitu. Apakah di sana lebih sering berawan, lebih sering cerah, atau sering hujan, atau anginnya kenceng? Ya kalian nggak tahu gitu. Itulah gunanya kalian informasi soal cuaca tuh kalian harus dapetin, kalian harus tahu. Nah, ikutin tuh update ramalan cuaca setiap hari di daerah itu beberapa hari sebelum kalian menuju daerah itu. Misalnya kalian mau ke yang dekat ya, misalnya mau ke Gunung Gede. Terus Gunung Gede kalian ikutin tuh daerah Bogor cuacanya gimana. Terus persiapan apa aja. Kalau misalnya memang nyatanya lagi musim hujan, ya kalian siapin lah jas hujan segala macam yang bisa mendukung selama kalian naik kayak gitu. Jadi kalian bisa mempersiapkan sebelum berangkat dari itu. Nah, gitu setelah misalnya tadi gue bilang kayak di daerah itu hujan. Nah, kalian udah mulai bisa latihan tuh, misalnya latihan gitu supaya tahu gimana dinginnya. Jadi pas naik turun hujan nggak kaget gitu ya. Kalian
pas lagi hujan di daerah kalian ya main hujan-hujanan gitu kan. Main hujan-hujanan, coba-coba gitu kan, supaya tahu dinginnya gimana kalau nanti seandainya tiba-tiba hujan di gunung gitu kan. Enggak, bercanda. Intinya tahu perakiraan cuaca daerah yang kalian tuju akan membuat persiapan kalian makin matang dalam menghadapi medan dan situasi di gunung. Ini medan di gunung ya, bukan medan di Sumatera. Terus poin kelima, kita masuk poin kelima, yaitu jaga kesehatan dan tingkatkan stamina. Nah, izin orang tua udah di tangan ya kan, informasi udah yahut, mental udah kebentuk, informasi cuaca juga udah mantap nih. Cuman kalian malas olahraga, ya mendingan gak usah berangkat. Ngapain. Poin kelima ini gue kasih tahu adalah jaga kesehatan dan tingkatkan stamina kalian. Seharusnya ya, ini gue nggak perlu panjang jelasin, seharusnya. Karena setiap orang yang mau naik gunung, nggak usah setiap orang deh mau naik gunung, setiap orang yang tahu kesehatan pasti bisa menjaga kesehatannya gitu, pasti ingin menjaga kesehatannya, cuman gitu. Nah, karena setiap orang yang mau naik gunung kalau nggak sehat juga, ya apa, itu salah satu modal penting buat naik gunung gitu. Cuma kayak di pos 3, di poin 3 maksud gue ya, di poin ketiga, kadang-kadang nih banyak orang yang sok kenal diri mereka dan menganggap enteng. Sering banget. Gue yakin di kehidupan kalian juga ada teman-teman atau siapapun itu. Gitu. Ini yang gue bilang, sehat dan mental itu harus sinkron. Oke, kita fokus ke poin 5, jaga kesehatan. Sederhana banget aslinya. Cuman banyak orang nggak mau ngelakuin dengan segala macam alasan. Sibuk lah, entahlah banyak kerjaan lah, entah ada tugas dan segala macam, yang mereka malas akhirnya ngelakuin. Jaga kesehatan tuh menurut gue ini simpel banget. Tidur cukup, makan teratur dan tidak berlebihan. Gitu. Lakukan gerakan pemanasan peregangan siap setengah jam tiap hari supaya otot-otot tuh nggak terlalu kaku. Apalagi buat kalian kegiatannya terlalu banyak duduk doang. Kalian harus gerakin badan. Nah, gerakin badan itu penting. Apa aja gerakin badan kalian? Misalnya cuman berdiri, jalan dari toilet ke tempat duduk kalian. Nah, sederhana kayak gini aja udah bisa buat jaga kesehatan kalian. Masih banyak banget. Cuman ini aja cukup untuk minimal di poin jaga kesehatan. Oh ya, hindari yang berlebihan. Nah, makan berlebihan, tidur berlebihan, minum kopi atau teh berlebihan. Kalau air is okay, sangat dibutuhkan. Ya intinya icip-icip aja lah. Yang berlebihan itu nggak bagus-bagus amat kok. Ya kecuali duit kalian berlebihan, nah itu baru bagus. Ya gini, terapkan prinsip hidup anak kosan. Gimana ya? Anak kosan di akhir bulan. Terus lagi akhir bulan kan, duit udah tipis, pengen makan gitu kan. Terus rasanya pengen makan nasi padang, duit tinggal tipis banget, belum dikirim dari orang tua kan. Sampai di warung nasi padang kan, ibunya biasanya nanya nih, pelayannya kan nanya nih, bungkus sama makan sini gitu. Nah, kalian jawab, bungkus biar nasinya banyak, ya kan. Nah, itu yang jualan pasti nanya kan, itu dia bakal ngambil menu-menu normal yang ada di nasi padang, itu daun singkong, sayur nangka, sambal, dan bumbu rendang pastinya, dengan berharap di bumbu rendang itu ada rendang yang nyangkut. Dan plus kuah pastinya. Terus pas ibu atau pelayannya nanya, pakai apa? Cukup jawab, minta kuah, ibu tambahin sama bumbu rendang. Nah itu aja. Jadi, sederhana kayak gitu tuh nggak berlebihan, tuh cukup tahu rasa bumbu rendang dan sama kuah sayurnya tuh udah enak gitu buat mencukupi sesuatu yang pengen dirasain cuman nggak mampu untuk beli. Tapi kurang lebih kayak gitulah. Jadi yang berlebihan itu nggak bagus. Ini cukup icip-icip aja. Nah, buat tingkatkan stamina, ini balik ke setelah jaga kesehatan, kita ketingkatkan stamina. Nah, kalian rutin aja lari pagi or lari sore tiap hari, atau at least seminggu 3 kali lah. Terapkan lagu Bang Roma, lari pagi, tua muda semua lari pagi. Terapkan. Saran gue mulailah lari pada sekitar 1 bulan naik, sebelum naik. Jadi pas udah mau hari H, stamina kalian udah cukup, ya istilahnya udah cukup, udah mampu buat keep
skip terus jalan lah istilahnya, cuma jalan aja lah, nggak usah lari, nggak usah panjat-panjat pohon, karena aneh-aneh aja tuh kadang-kadang. Karena gue pernah waktu nanjak terus gue habis istirahat lama terus santai terus gue isi perut dan segala macam. Nah gue sotoy, gue naik, terus naiknya tuh pegang-pegang pohon dan segala macam, pegang-pegang pohon dan sampai atas karena capek kan ya, capek terus sampai atas. Gue nggak sadar kalau di lengan kanan gue itu berdarah gara-gara kena batang pohon kayak gitu. Jadi ya nggak usah aneh-aneh lah gitu kan, jadi cukup jalan aja, jalan, yang penting jalan terus. Nah, tapi ya nih, dari balik lagi ke lari sore dan lari pagi tadi, tapi ya jangan pas lari pagi atau lari sore gitu baru lari 15 menit lihat es cincau berhenti terus beli. Nah terus lari lagi 15 menit lihat gorengan berhenti beli. Nah lihat gado-gado berhenti beli. Nah itu nggak mungkin kan, nggak bagus, malah itu pertama bikin duit habis, dan kalori yang udah hilang dari lari pagi dari lari itu malah nambah lagi. Jadi cuman kayak ngisi waktu doang, nggak meningkatkan stamina kalian kayak gitu. Nah jadi lari cukup bawa air minum aja, lari cukup, lari sekitar setengah jam sampai 1 jam lah di sekitar lingkungan hidup kalian gitu kan ya, santai aja lah sambil di komplek-komplek. Jangan lari ke istana presiden, kejauhan men. Nah kalau lari ke istana presiden jauh kan, mending lari di dekat rumah aja. Nah selain lari, kalian juga bisa ngelakuin kegiatan fisik lain kayak stretching ringan untuk meregakan otot-otot kalian kayak tadi gue bilang tadi. Kalau malas lari keluar rumah, bisa juga sepedahan. Kalau kalian punya sepeda, sepedahan. Atau kalian udah lahir dengan bergelimang harta, ya di keluarga yang emang udah mapan, terus minta beliin papa treadmill. Nah biar aja bisa olahraga di rumah. Sekalian satu set alat gym biar lengkap gitu. Nah kan biar teman-teman kalian yang mau naik gunung juga bisa ikut latihan fisik bareng di rumah gitu. Nah dengan menerapkan pola hidup sehat juga bisa secara perlahan meningkatkan fisik kalian. Akan menjadi modal yang amat penting buat kalian untuk berangkat nanjak. Ingat ya, hidup sehat itu penting, bukan cuman pas naik gunung doang. Ntar pas udah turun gunung kalian ikutin dengan pola hidup kalian yang rusak lagi, terus pas mau naik gunung baru dibetulin lagi, kasihan badan kalian gitu. Untuk pribadi kalian, untuk hidup kalian, pola hidup sehat itu penting. Jadi misal kalau naik gunung kalian kurang fit, ya kalau terjadi apa-apa sama kalian, sakit pas di gunung, ya repot. Dan pastinya yang repot bukan cuma kalian, tapi juga teman-teman kalian yang naik bareng. Itu akan menjadi sesuatu yang kayak, ya mungkin beberapa ngerasa kayak oke, segala macam kita bisa baikin dia, bisa baikin semuanya segala macam. Cuman itu akan menjadi halangan buat teman-teman kalian yang nanti naik gunung bareng. Jadi lebih baik tetap sehat pas mau naik gunung, dan pas naik gunung pastinya. Dan poin ke-6 yaitu persiapkan perlengkapan. Nah ini poin ke-6, kita masuk ke persiapkan perlengkapan. Masuk di poin terakhir ya, ini poin terakhir. Jadi poin terakhir itu persiapkan perlengkapan. Nah di poin ini tuh amat banyak, serius bener-bener banyak banget perlengkapan yang harus kalian siapin buat naik gunung. Karena tapi poinnya gini ya, gue pernah cerita soal naik gunung yang ketinggiannya cuma 1000. Ya, itu nggak banyak, serius itu nggak banyak. Cuma kalau kalian berencana untuk ke camp 1 hari or 2 hari, tetap harus ada beberapa persiapan yang harus kalian bawa gitu. Nah dari mulai duit sampai bahkan trash bag. Oleh karena itu gue akan ngebahas soal perlengkapan di episode khusus nanti. Pasti gue akan bahas apa aja perlengkapan yang kalian butuhkan untuk naik gunung dan nginep di atas gunung, ngecamp di atas gunung. Itu biar lebih jelas juga kalian dengerin dan bisa explore semua perlengkapan yang bisa kalian siapin pas naik gunung nanti. Jadi setiap perlengkapan juga tergantung atas semua poin dari 1 sampai 5. Ya poin 1 oke lah karena udah dapet izin ya oke. Tapi poin-poin itu berkesinambungan pastinya. Kayak gitu. Well, gue harap informasi yang gue kasih bisa bermanfaat buat kalian yang baru mau mulai naik gunung. Buat siapa aja yang udah naik gunung, selalu tanamkan dalam otak kalian juga terus jaga hutan, kebersihan, dan jangan merusak hutan. Karena hutan adalah rumah dari berbagai spesies hewan, serangga, dan juga tumbuh-tumbuhan. Kalau kalian rusak, mereka akan kehilangan komponen dari hidup mereka. Sama lah,
Kalau rumah kalian rusak, kalian akan bingung juga menjalani hidup kalian. Juga hutan. Biar kita lestari, kita bisa tetap menikmati segarnya udara dan menikmati pemandangan yang indah-indah. Gitu. Oke, ini episode 3 di bagian 2. Gue akan akhiri di sini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Dengerin terus podcast Cerita di Gunung di platform kesayangan kalian. Bye.